guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Hari ini merupakan hari istimewa dari Dunsaka karena tanggal 22 Maret 2022 Dunsaka genap berusia 1 tahun. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat sawit dan karet maupun sahabat di luar sawit dan karet yang telah menonton, like, subscribe, dan memberikan komentar di channel Dunsaka ini. Semoga para sahabat semuanya selalu sehat, sukses, dan bahagia. Nah, dalam 1 tahun ini perjalanannya cukup melelahkan. Banyak sekali masalah-masalah yang saya temui, tetapi saya tetap bertekad, tetap meneruskan Dunsaka ini dan tetap memberikan edukasi kepada para sahabat karet dan sawit semuanya. Semoga dalam usia 1 tahun ini Dunsaka bisa memberikan konten yang lebih baik untuk para sahabat Dunsaka semua. Semoga semuanya ilmu yang saya berikan di sini bisa bermanfaat buat para sahabat sawit dan karet maupun kita semua. Baik para sahabat karet semuanya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dunsaka yang pertama. Semoga Dunsaka selalu bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kita semua, buat para sahabat karet, sahabat sawit, dan untuk mereka yang membutuhkan informasi tentang sawit dan karet. Nah, saya merasa bahagia selama ini. Walaupun berbagai macam rintangan telah saya hadapi dalam membuat konten ini, sampai saat ini konten ini masih saya edit sendiri, saya shooting sendiri, dari A sampai Z semuanya itu saya kerjakan sendiri. Tapi saya dengan penuh semangat karena memang hobi saya adalah di bidang media seperti ini. Baik para sahabat semuanya, pada saat ini saya akan menyembuhkan konten-konten yang pernah saya buat. Yang pertama adalah kalau kita menanam karet maupun sawit, belilah benih yang unggul. Kalau misalnya karet itu adalah benih yang sudah diokulasi. Kenapa okulasi yang kita pilih? Karena okulasi itu mengambil benihnya itu dari karet yang unggul. Apalagi kultur jaringannya itu berasal dari karet yang unggul, maka sudah dipastikan, sudah dijamin bahwa hasilnya pasti banyak dan hasilnya pasti juga unggul. Begitu juga dengan sawit. Ada juga yang bertanya, kenapa harus membeli benih yang bagus, baik sawit maupun karet, sedangkan dari batang sendiri saja kadang-kadang bisa bagus. Itu sebenarnya tidak salah. Kalau kebetulan kita mengambil benih atau biji dari batang karet maupun batang sawit yang bagus, hasilnya kita tanam, hasilnya bagus. Tetapi kalau tidak bagaimana? Kita sudah sia-sia menunggu waktu yang begitu lama, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Ada yang dari biji. Yang dari biji ini memang katanya dibeli, kemudian ditanam, hasilnya tidak memuaskan. Setahu saya, kalau misalnya benih dari biji, itu yang harus kita perhatikan juga adalah tanggal kadaluarsanya. Karena saya pernah mengalaminya, walaupun bukan karet ataupun sawit, tapi saya membeli bibit cabai. Saya tanam, kenapa kurus-kurus ya semuanya? Setelah saya lihat di bungkusannya, di packagingnya itu, ternyata yang saya beli itu sudah kadaluarsa. Memang untuk benih ini itu ada masa kadaluarsanya. Jangan membeli biji yang sudah kadaluarsa karena hasilnya tidak akan seperti induknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengambil biji dari batangnya, biji itu tidak akan mewakili induknya atau tidak sama dengan kualitas induknya. Dia bisa jadi kualitasnya berbeda.
bisa jadi sama. Maka lebih baik kita tidak usah main gambler atau gambling. Kita langsung saja beli biji yang sudah dijamin keunggulannya. Karena itu sudah diteliti di laboratorium, maka dipastikan kualitasnya pasti bagus. Karena biasanya kalau berupa biji itu ada sertifikatnya bahwa ini sudah diteliti dan dijamin kualitasnya. Tapi kalau kita sudah membeli mungkin di tempat lain yang bukan pada tempatnya, yang sudah kadaluarsa dijual kepada kita, dan hasilnya pun tidak akan sesuai dengan harapan kita, maka berhati-hatilah kita untuk memilih benih, baik itu sawit maupun karet. Kalau kita salah memilih bibitnya, maka penyesalan akan datang di kemudian hari. Baik para sahabat sawit dan karet semuanya, bahwa di dalam menanam karet dan sawit, yang paling pertama yang harus kita tahu adalah ilmunya. Kalau kita ingin menanam karet, belajarlah tentang ilmu dari karet. Bukan hanya tentang cara menanamnya, kita juga harus tahu apa sih musuh-musuh dari karet. Misalnya ada yang disebut dengan virusnya, ya, Pestalotiopsis, ya, dan lain sebagainya, jamur akar putih dan sebagainya. Termasuk sawit juga demikian, dia pasti ada hama yang akan menyerangnya. Itu harus kita pelajari dulu. Jangan kita tanam dulu, kita belum pelajari ilmunya, jarak antara satu batang dengan yang lainnya, dengan batang lainnya berapa jauh, kita harus tahu dulu ilmunya. Setelah kita tahu semuanya, baru kita mulai nanam. Kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Begitu juga kita menanam sawit, pelajari ilmunya dulu. Jangan ikut-ikutan orang tanam sawit karena harganya bagus, kita juga ikut menanam sawit. Tapi ilmunya tidak dipelajari, akhirnya gimana? Rugi. Apakah ada petani sawit yang rugi? Banyak. Yang untung juga banyak. Begitu juga dengan karet. Adakah petani karet yang rugi? Ada. Yang untung juga banyak. Kenapa? Kalau tidak untung, kenapa karet sekarang masih lumayan banyak, khususnya di daerah Kalimantan? Kalau di daerah Sumatera itu karena industrinya sudah terlalu banyak dibandingkan dengan lahannya, makanya itu di sana bisa terjadi krisis bahan baku. Sedangkan kalau di Kalimantan industrinya lebih kurang mungkin hanya 20 industri karet. Kita sudah sedikit ini merasakan itu, tapi belum sampai kritis. Nah, inilah kita harus mempelajari segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, pelajari dulu ilmunya dulu sebelum kita mulai bergerak, termasuk dengan YouTube ini. Nah, di YouTube ini untuk Dunsaka ini, saya juga ucapkan terima kasih karena saya sudah memiliki lebih kurang 5.000 subscriber, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber semua yang telah menonton, like, dan sebagai penonton setia terhadap channel Dunsaka ini. Semoga Bapak Ibu dan para sahabat semuanya selalu sehat dan sukses. Itu doa saya untuk para sahabat semuanya, karena ini adalah hari yang baik di mana Dunsaka telah berusia 1 tahun. Saya berharap ke depan saya akan memberikan konten-konten yang lebih bagus, dan saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah dituliskan di komentar. Para sahabat karet dan sawit jangan khawatir, walaupun mungkin agak lama, karena yang saya jawab itu satu pertanyaan, dan saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan bermanfaat, itu akan saya dahulukan. Tapi yakinlah saya akan menjawab, dan selalu saya mencari terus pertanyaan-pertanyaan yang bagus, ya, akan saya tampilkan di dalam konten, sehingga para sahabat semuanya bisa menonton, dapat memetik manfaat dari konten ini. Terima kasih kepada para sahabat sawit dan karet semuanya yang selama ini terus mengikuti channel Dunsaka ini. Sekali lagi saya akan terima kasih, dan semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.